Ja'ala umruhum qasiran hatta takuna dzunubahum aqalla. Usia umat ini, katanya Syekh Abin Nasr disebutkan, usia umat ini, umat Nabi Muhammad maksudnya, standar, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Sehingga dosanya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Di pagi hari ini masih tetap dengan aktivitas yang sama. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan ma'unah inayah kepada kita. Baik, masih seputar tentang bulan Maulid, hari kelahiran baginda Rasulullah. Ini sengaja akan saya bahas sekelumit menjadi keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad saja. Itu ada seorang wali besar mengatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 184. Fadilah menjadi umatnya Nabi Muhammad itu sangat diimpikan oleh para umat-umat terdahulu. Menjadi umat Nabi Muhammad itu sebuah idaman. Dijadikan umat Muhammad itu adalah sebuah pilihan. Diberikan keistimewaan serta akan mendapatkan keistimewaan yang tertentu. Sehingga Nabi Musa pernah menemukan suatu tulisan ketika beliau berjalan-jalan. Beliau menemukan di sebuah papan, yaitu orang yang bisa memberi syafaat, dan orang yang diterima pertama syafaatnya itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka Nabi Musa berdoa supaya dijadikan umat tersebut. Itu diantara Nabi Musa ketika menemui sebuah papan tulisan. Baik, ini halaman 183 dan 184. Ada sebuah ungkapan di sini, sebuah makalah dari Sabian Nasr Abilas As-Samarkandi. Samarkand ini kalau sekarang itu Uzbekistan. Beliau mendawahkan innallaha ta'ala akrimu hadhil ummati bi khamsi karamatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memuliakan umat ini dengan 5 keistimewaan. Apa yang pertama? Annahu khalaqahum du'afa'a hatta la yatakabbaru. Allah menciptakan umat Muhammad dalam keadaan lemah supaya tidak mudah berbangga diri. Itu yang pertama. Khalaqahum sigharan fi anfusihim hatta takuna mu'natut ta'ami wasyarabi wathiyabi alaihim aqal. Yang kedua, penciptaannya umat Muhammad ini standar, tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi seperti umat-umat Nabi terdahulu. Bahkan kalau umatnya Nabi Nuh, Nabi Hud itu bisa 200-300 meter. Agar supaya makan dan minumnya itu porsinya pas serta cukup. Bayangkan kalau misalnya 300 meter, berapa porsi makanan itu. Yang ketiga, ja'ala umruhum qasiran hatta takuna dzunubahum aqalla. Usia umat ini, katanya Syekh Abin Nasr disebutkan, usia umat ini, umat Nabi Muhammad maksudnya, standar, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Sehingga dosanya sedikit. Contoh seperti umat-umat Nabi terdahulu, seperti umat Nabi Hud, itu biasanya, bahkan Nabi Hud ini wakilah di Qisasul Anbiya, bukan Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh kita tahu 950 tahun baru diutus menjadi utusan. Kanjeng Nabi ini usia 40 sampai 63, usia yang sangat standar. Makanya disebutkan bahwa umru baina ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu di antara 60-70. Lebih dari 60-70 berarti orang itu mendapatkan mazaya keberkahan umur. Itu yang ketiga. Yang keempat, ja'alahum fuqara'a hatta yakuna hisabahum fil akhirati aqall. Hatta yakuna hisabahum fil akhirati aqall.
Allah menciptakan umat ini, maksudnya umat Muhammad, banyak kaum yang fakir. Kita tentu tahu banyak orang miskin, banyak orang fakir miskin. Agar hitungan amalnya, yang maksud amalnya di sini amal buruknya itu di akhirat sedikit, lebih banyak amal baiknya. Itu bukti dari kasih sayang Allah kepada kita. Yang kelima, ja'ala akhirul umami hatta yakuna baqa'um fil qabri aqal. Umat ini oleh Allah memang sengaja dijadikan umat yang akhir agar menetap di kuburannya itu sebentar, sehingga cepat masuk surga, mendahului umat-umat Nabi terdahulu. Bahkan di riwayat hadis lain disebutkan innallaha haramul jannata alal anbiya'i qabli wa alal umami qablal ummati. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan surga terhadap beberapa nabi sebelumku dan terhadap beberapa umat sebelum umatku. Jadi kita gak usah khawatir, kita itu jadi umat Muhammad saja, walaupun tidak sempat jadi ulama lah. Apalagi pengikut ulama, pengikut wali, pengikut nabi. Wah, tambah double syafaat kita nanti, berlipat-lipat. Kemudian sampai Nabi Adam itu istilahnya secara itu ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Adam itu mendawahkan wadzukiru anna Adam alaihi salatu wassalam a'ta ummatu Muhammad arba'u karomatin ma'atoniha ahaduha anna qubula taubati kana bi Makkah wa ummatu Muhammad yatubuna fi kulli makanin fayataqabbalullahu taubatahum. Disebutkan sesungguhnya Nabi Adam itu menyebutkan umat Muhammad itu diberikan 4 keistimewaan yang mana umat-umat Nabi terdahulu tidak memilikinya, bahkan melebihi umat-umat Nabi terdahulu. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama, taubatnya Nabi Adam itu diterima di Mekah. Ketika Nabi Adam diturunkan dengan Dewi Hawa, Nabi Adam diturunkan di India, kemudian Dewi Hawa di kota Jeddah yang terkenal. Makanya kota tertua di muka bumi ini selain daripada Baghdad Irak, itu adalah Jeddah, atau kalau sekarang masuk wilayah Mamlukatus Saudiyah Arabiyah. Itu. Sedangkan umat Muhammad taubat di mana saja tempat berada di bumi yang dipijak ini, maka Allah menerima taubatnya. Itu keistimewaan. Bahkan Nabi Adam pun ingin istilahnya menjadi umat Nabi Muhammad. Sedangkan yang kedua, anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan wa ummatu Muhammad ya'suna urrata fayalbisahum. Sesungguhnya diriku ketika di surga, kata Nabi Adam, memakai pakaian, maka ketika aku, kata Nabi Adam, berbuat kesalahan, Allah menjadikanku telanjang, tidak berpakaian. Sedangkan umat Muhammad berbuat kesalahan, maka Allah masih memakaikan pakaian, istilahnya diharapkan taubatnya. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, anni lamma asaitu farraqa baini wa baina imraati wa ummatu Muhammad ya'suna wa la yufariqu bainahum wa baina azwajihim. Ketika diriku bermaksiat, berbuat kesalahan, Allah memisahkanku, diriku dengan keluargaku dan anak-anakku. Sedangkan umat Muhammad bermaksiat setiap hari, berbuat kesalahan setiap hari, tetapi Allah tidak pernah memisahkan dirinya dari keluarganya. Istilahnya diharapkan taubatnya. Sedangkan yang terakhir di sini disebutkan anni asaitu fil jannah fa akhrijni minha wa ummatu Muhammad alaihi salatu wasallam ya'suna kharijul jannati fayadkhulunaha bitaubati. Ketika diriku bermaksiat di surga, maka Allah mengeluarkan aku, katanya, kata Nabi Adam, dari surga dengan keluargaku semuanya. Sedangkan umat Muhammad bermaksiat di luar surga, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan taubatnya umat Muhammad. Itu salah satu keistimewaan. Jadi jangan pernah kecil hati. Bahkan Nabi Musa pun sangat ingin menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Bahkan nabi-nabi semuanya ingin menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Kalau
kuasa istilahnya syafaatnya. Bahkan Kanjeng Nabi mendawuhkan lagi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, pertolonganku kepada orang yang bermaksiat, mempunyai dosa besar, pemabuk, pezina, bandar judi, bandar togel dan lain sebagainya, tukang sabung ayam. Tetapi ketika dirinya masih tertanam di dalam hatinya nama Nabi Muhammad, maka pasti Nabi Muhammad akan mensyafaati dia dengan syarat dia memang benar bertaubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Itu yang kita harus terapkan. Jadi dengan momentum masih dalam bulan kelahiran Kanjeng Nabi ini, kita dijadikan sebagai umat Muhammad. Ayo kita sama-sama saling berlomba-lomba. Walaupun kita tidak bisa sekarang ini tidak bisa berziarah ke Mekah Madinah, undang Rasulullah dengan apa? Dengan memperbanyak baca sholawat, baik itu qasidah burdah, maulid barzanji, maulid antibai, syaraful anam, kemudian sintuz durah, dia ulami dan yang lain sebagainya. Itu babu fadlu ummati Muhammad. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.